Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Kami yang beranggotakan Dika Nurita NPM 20101040006, Miranda Jihan Fitriana Adi NPM 20101040027, Amalia Nesa Arlinda NPM 20101040044. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dan lingkup akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan atau financial accounting merupakan bidang ilmu akuntansi yang membahas mengenai pelaporan keuangan, terutama untuk pihak eksternal perusahaan. Akuntansi keuangan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama mempelajari pengetahuan praktik dan yang kedua mempelajari pengetahuan teoritis. Pengetahuan praktik pada umumnya berkaitan dengan pengukuran, penilaian, dan pengakuan objek transaksi keuangan serta pengungkapan atau penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sementara pengetahuan teoritis mempelajari mengenai konsep dan penalaran untuk menjelaskan mengapa prinsip atau standar tertentu dipilih. Menurut Suarjono tahun 2009. Pengetahuan praktik dapat diperoleh melalui mata kuliah akuntansi pengantar, akuntansi menengah, dan akuntansi lanjutan. Sementara untuk pengetahuan teoritis dapat diperoleh melalui mata kuliah teori akuntansi. Secara umum, bidang akuntansi keuangan membahas mengenai prinsip, standar, metode, dan prosedur akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan terutama ditujukan kepada pihak luar perusahaan seperti investor, kreditor, pelanggan, pemasok, agen pemerintah seperti Badan Pembina Pasar Modal, kantor pajak atau badan legislatif, dan masyarakat umum. Untuk materi yang selanjutnya yaitu rerangka konseptual akuntansi keuangan. Rerangka konseptual merupakan seperangkat prinsip umum, doktrin, atau struktur konsep-konsep yang terpadu dan saling terkait. Rangka konseptual yang dikembangkan FSAB memuat 5 komponen konsep penting. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pemakai lain yang sekarang maupun yang potensial dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan sejenisnya yang rasional. Yang kedua, kriteria kualitas informasi. Dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan. Yang kedua, elemen-elemen laporan keuangan. Terdapat aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, rugi, aliran kas dari kegiatan operasi. Yang keempat, tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis. Karakteristik non-bisnis menerima resource yang signifikan dari prioritas dan tidak mengharapkan atas pembayaran kembali atau memperoleh manfaat ekonomi. Tujuan operasional bukan untuk mencari laba. Tidak ada kepentingan kepemilikan. Tidak memiliki indikator tunggal atas kinerja perusahaan. Yang terakhir, pengukuran dan pengakuan dalam laporan keuangan, menekankan pada konsep pengungkapan atau disclosure. Tujuan pelaporan keuangan adalah bagaimana menghasilkan informasi yang dapat dipergunakan oleh para pemakai informasi untuk pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu kandungan informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan pada umumnya ditujukan untuk pihak di luar perusahaan atau pihak eksternal. Informasi akuntansi keuangan lebih dikenal dengan istilah laporan keuangan. Laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak luar disebut dengan laporan keuangan umum atau General Purpose Financial Statement. Laporan keuangan lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap memiliki fungsi utama untuk memenuhi kebutuhan pemakainya seperti investor dan kreditor. Informasi relevan yang terkandung dalam tiap komponen laporan keuangan secara umum dapat dijelaskan dalam bentuk rasio keuangan. Selanjutnya yaitu peran informasi akuntansi keuangan dalam pembuatan keputusan.
Sebagaimana telah dijelaskan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board dalam SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept nomor 1, bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan bisnis. Oleh karena itu, pendekatan yang sesuai dengan kebermanfaatan keputusan rasional oleh pemakai laporan keuangan adalah pendekatan kebermanfaatan keputusan atau decision usefulness. Pendekatan decision usefulness merupakan pendekatan yang didasarkan pada kebermanfaatan keputusan, yaitu memfokus pada pemakai informasi akuntansi, karakteristik keputusannya, kebutuhan informasinya, dan kemampuan memproses informasi. Pendekatan decision usefulness dikategorikan menjadi dua, yaitu pendekatan model keputusan atau decision model approach dan pendekatan pembuat keputusan atau decision maker approach. Yang pertama yaitu pendekatan model keputusan. Pendekatan ini didasarkan pada model keputusan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan. Pendekatan model keputusan memiliki karakteristik yang meliputi yang pertama, bersifat normatif dan deduktif, yang kedua menekankan beberapa bentuk relevansi keputusan tertentu untuk kelompok pemakai tertentu, dan yang ketiga kriteria relevansi menjadi kriteria pengukuran atribusi aset, kewajiban, dan transaksi pembentuk laba. Yang kedua itu pendekatan pembuat keputusan. Pendekatan ini memfokus pada informasi apa yang diperlukan dalam pembuatan keputusan. Asumsi yang mendasari adalah bahwa informasi yang dibutuhkan pemakai tersedia dalam laporan keuangan. Model ini bersifat deskriptif dan riset-risetnya bersifat induktif. Ada beberapa hal penting dalam menyediakan informasi keuangan berkaitan dengan siapa pemakainya, yaitu ikhtisar laporan keuangan sebaiknya disiapkan untuk pemakai-pemakai tertentu atau beragam pemakai tanpa mengetahui dengan jelas informasi apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan media komunikasi dan media pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemilik atau pihak lain. Peran informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan bisnis antara lain untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit dari bank, menjual atau membeli saham di pasar modal atau bursa saham, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan akan membahas mengenai perilaku akuntan atau non-akuntan yang berkaitan dengan praktik dan teoritis, yaitu mengenai pembuatan kebijakan atau penyusun standar. Aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan dapat meliputi perilaku pembuat laporan keuangan atau pihak internal organisasi, perilaku pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal organisasi dalam kaitannya dengan praktik akuntansi, dan pengetahuan teoritis seperti implementasi prinsip, standar, dan metode akuntansi oleh pihak-pihak pembuat kebijakan atau penyusun standar. Dalam slide telah ditampilkan yaitu mengenai hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Dalam slide tersebut menjelaskan aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan yang melibatkan semua pihak yang terkait kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam praktik akuntansi maupun pembuat kebijakan. Yang pertama yaitu perilaku pembuat laporan keuangan, yaitu kesatuan usaha yang meliputi manajemen dan sistem informasi akuntansi harus berdasar pada prinsip akuntansi berterima umum atau SAK dalam membuat laporan keuangan. Kemudian yang kedua, perilaku pemakai laporan keuangan, yaitu pihak berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat umum dalam memakai laporan keuangan juga harus berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum atau SAK. Kemudian selanjutnya ada auditor independen. Dalam mengaudit laporan keuangan juga harus berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum atau SAK. Dalam menjalankan tugasnya, individual atau kelompok, yaitu akuntan umum, seringkali menggunakan judgement dan juga terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan secara terus-menerus. Dalam slide disebutkan bahwa kedua pihak, yaitu kesatuan usaha dan pihak berkepentingan, seringkali melakukan judgement decision making. Selanjutnya yaitu hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi keuangan. Aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan yaitu membahas mengenai perilaku akuntan dan non-akuntan yang berkaitan dengan praktek dan teoritis, yaitu mengenai pembuatan kebijakan seperti penyusun standar. Lalu aspek keperilakuan ini dalam akuntansi keuangan dapat meliputi perilaku pembuat laporan keuangan seperti pihak internal organisasi, lalu perilaku pengguna laporan keuangan
seperti pihak eksternal organisasi dalam kaitannya dengan praktek akuntansi dan pengetahuan teoritis seperti implementasi prinsip, standar, dan metode akuntansi oleh pihak-pihak pembuat kebijakan, yaitu penyusun standar. Lalu area yang dibahas aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan itu antara lain dapat meliputi seperti perilaku pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor, konsumen, konsultan, agen pemerintah, atau masyarakat secara umum terhadap penyajian atau pengungkapan informasi keuangan. Adapun lingkup aspek keperilakuan dalam akuntansi keuangan yaitu ada pengungkapan dan penyajian informasi atau disclosure, lalu ada pemilihan metode akuntansi dan pemilihan metode akuntansi. Yang pertama itu yaitu pengungkapan dan penyajian informasi. Strategi pengungkapan informasi itu dapat dikaitkan dengan strategi pengungkapan informasi laba perusahaan, yaitu seperti implementasi strategi patok tunggal atau multiple, format pengungkapan informasi laba atau deskripsi versus tabel, dan seterusnya. Adapun lingkup aspek keperilakuan dalam pengungkapan dan penyajian informasi. Yang pertama, ada implementasi strategi pengungkapan informasi. Nah, lingkup aspek keperilakuan ini seperti reaksi pemakai informasi atau investor atas implementasi strategi pengungkapan dikaitkan dengan keputusan yang dibuat seperti estimasi laba masa depan, menjual atau membeli saham, keputusan investasi, dan seterusnya. Lalu ada membandingkan dua strategi pengungkapan informasi. Lalu ada bias yang mungkin terjadi sehubungan dengan implementasi strategi pengungkapan. Misalnya itu seperti bias heuristik, bias anchor, bias remainder, bias efek prospek, dan lain sebagainya. Lalu ada pemitigasian bias yang muncul terkait dengan implementasi strategi pengungkapan seperti strategi memitigasi bias. Lalu yang kedua, topik disclosure ini yaitu pengaruh penyajian atau format laporan keuangan. Nah, lingkup aspek keperilakuannya seperti peran format penyajian laporan keuangan terhadap judgement pembuat keputusan. Lalu pengaruh bentuk pengungkapan terhadap proses akuisisi atau evaluasi. Lalu yang ketiga, membandingkan keefektifan dua format penyajian informasi. Lalu berikutnya ada pengungkapan informasi sukarela. Lingkup aspek keperilakuannya seperti reaksi pemakai laporan keuangan terhadap pengungkapan informasi sukarela. Lalu relevansi informasi sukarela terhadap praktek akuntansi dan pembuatan keputusan bisnis. Lalu ada kandungan dan kebermanfaatan informasi sukarela. Dan yang terakhir, topik disclosure ini ada forecast, analisis atau forecast management. Lingkup aspek keperilakuannya seperti keakuratan dan ketepatan ramalan dikaitkan dengan perubahan harga saham, lalu hubungan antara kesalahan dengan keakuratan ramalan, lalu bias efek ramalan laba. Selanjutnya yaitu pemilihan metode akuntansi. Lingkup aspek keperilakuan dalam pemilihan metode akuntansi ini yaitu ada 3. Yang pertama itu perubahan metode akuntansi FIFO ke LIFO atau sebaliknya. Dan lingkup aspek keperilakuannya seperti perilaku pembuat keputusan terhadap perubahan metode akuntansi. Lalu ada bias pengambilan keputusan dengan adanya perubahan metode akuntansi. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kognitif. Nah, selanjutnya topik pemilihan metode akuntansi ini yang kedua seperti pembuatan keputusan berdasar pada metode full cost atau variable cost. Dan lingkup aspek keperilakuannya seperti pengaruh proses pembuatan keputusan untuk masing-masing metode terhadap penentuan harga. Lalu membandingkan perilaku pembuat keputusan terhadap metode akuntansi.
Dan topik yang ketiga itu adopsi IFRS dan lingkup aspek keberlakuannya seperti perbedaan penyajian laporan keuangan sebelum dan sesudah adopsi IFRS, lalu dampak adopsi IFRS ini terhadap pembuatan keputusan. Yang ketiga, membandingkan perilaku membuat keputusan dalam dua negara yang berbeda selama konvergensi IFRS. Lalu yang ketiga ini ada standar akuntansi. Standar akuntansi ini merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang mengenai konsep, prinsip, dan metode yang ditetapkan sebagai pedoman utama praktek akuntansi. Adapun aspek keperilakuan yang mengarah pada perilaku individual atau kelompok akuntan atau non-akuntan yang kaitannya dengan teori perekayasaan akuntansi. Yang pertama itu ada 3 topik standar akuntansi. Yang pertama, peraturan tentang informasi prospektif dan lingkup aspek keperilakuannya seperti perilaku investor terhadap pelaporan informasi prospektus dan membandingkan sebelum dan sesudah adanya peraturan baru. Lalu topik yang kedua, pelaporan komprehensif income. Lingkup aspek keperilakuannya seperti menguji implementasi SFAS 130 tentang pelaporan komprehensif income dan keefektifan penyajian format pelaporan komprehensif income. Lalu topik yang ketiga itu regulasi fair disclosure dan lingkup aspek keperilakuannya seperti respon pemakai laporan keuangan terhadap regulasi fair disclosure dan relevansi regulasi fair disclosure terkait dengan pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu contoh-contoh penelitian keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Yang pertama ada Stark and Walter tahun 2000. Penelitian ini menguji strategi pengungkapan informasi laba, yaitu strategi benchmark yang disebut strategi patok duga periode lalu dengan menggunakan data arsip. Lalu yang kedua ada Maynes dan McDaniel tahun 2000, yaitu penelitian ini menguji apakah SFAS 130 yang memperbolehkan perusahaan melaporkan comprehensive income disajikan dalam 2 bentuk, yaitu a statement of comprehensive income atau a statement of stockholders equity. Nah, ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan investor non-profesional dalam membuat keputusan bisnis dan kinerja manajemen. Lalu yang ketiga ada di Christie tahun 2005. Studi ini menguji kembali dukungan Archibald Stern dan Walter tahun 2000 mengenai strategi pengungkapan benchmark periode lalu dalam pengumuman laba periode sekarang yang pada akhirnya dapat mempengaruhi judgement investor. Lalu berikutnya penelitian keperilakuan dalam akuntansi yaitu Han dan Tan tahun 2007. Nah, studi ini mengangkat isu mengenai bentuk panduan laba manajemen yang lebih dikenal dengan Management Guidance Form. Dalam literatur secara umum, bentuk-bentuk panduan yang diperdebatkan oleh manajemen adalah bentuk poin, range, minimum, maksimum, dan kualitatif. Penelitian ini lebih memfokus pada perbandingan bentuk poin, range, dan kombinasi keduanya. Lalu yang selanjutnya, Wilkins tahun 2010. Nah, penelitian ini menguji fenomena konservatisme dalam judgement akuntan dengan membandingkan perilaku antara akuntan di US dengan akuntan yang ada di Eropa.
Dengan menggunakan pendekatan eksperimen, hasil studi mengindikasi bahwa akuntan US dalam proses konvergensi membuat judgement lebih konservatif dibanding dengan akuntan Eropa. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan US tetap saja berbeda dengan perusahaan Eropa meskipun menggunakan standar yang sama. Lalu yang terakhir, Wahyuni dan Hartono tahun 2010-2012. Penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu seperti Sharp dan Walton tahun 2000, lalu Kisda 2005, Han dan Tan 2007 dengan fokus untuk menguji pengaruh strategi pengungkapan informasi laba patok duga tunggal versus patok duga multiple atau single versus multiple benchmark yang didasarkan pada teori multiple reference point. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.